Ya teman-teman, kenalin gue Diwan, bisa dipanggil Nawit juga, bebas lah. Gitu. Ini kan Oke. Nawit Taiwan. Oke. Cocok kan Nawit. Jadi di podcast kali ini kita namakan podcast ini ngebut. Ngebut itu singkatan dari ngebahas mobil untuk kita-kita. Oke. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bang Reja. Biasa dipanggil selang-seling atau zigzag. Karena nama showroomnya zigzag. Ada di bilangan Permata Hijau, Jakarta Barat. Ya, Ini bisa. Jakarta Selatan. Selatan Permata masih. Hijau? Selatan. Oh, masih selatan. Ya. Jadi, Kebayoran. Ini kebayoran lama. bisa dilihat ada BMW X4, ada Integra DC5 Type R, ada Nissan Infiniti, Nissan GTR, oke? Dan ini ada M46 2 pintu ya, oke? Buat kali ini Bang Nawit cuman mau nanya obrolan-obrolan ringan aja nih ke Bang Reja nih. Kita mulai aja ya. Nah, awalnya tuh gimana Bang Reja? Kenapa Bang Reja bisa buka showroom kayak gini Bang Reja? Apa awalnya Bang Reja dikasih modal yang gede dari orang tua sampai miliaran gitu awal-awal dulunya bisa kayak begini? Coba diceritakan gimana Bang Reja? Yang pasti nggak pakai modal orang tua. Minum dulu ya. Minum dulu. Yang pas. Harusnya gue yang nawarin minum ya. Iya. Malah Oke, salah siap. ya. Gimana? Awalnya yang pasti kerja di kantoran. Tapi kan lama tuh gue Jadi kerja. awalnya Bang Reja ini Kerja. kantoran. Kerja kantoran. Di mana Bang Reja? Toyota. Oh, Ih. jadi awalnya teman-teman nih Bang Reja ini adalah karyawan di Toyota. Jadi dia masih ada benang merahnya dari karyawan Toyota jadi bisa buka showroom. Oke. Lanjut Bang Reja. Awalnya di Toyota lama 15 tahun. Cuman memang dari dulu itu hobi mobil. Kan ente tahu kan, mobil hobi. Mobil hobi zaman dulu itu cuman mampu beli mobil yang harganya 25 juta. Apa tuh Bang Reja? Volvo Royal. Oke, miring Volvo lagi. 960 Royal teman-teman ya. Chasisnya miring lagi. Masih miring. Kenapa tuh? Apa bekas lumpur apa gimana? Tabrak dari samping. Oh. Ya awalnya gitu kan, sambil kerja di Toyota, sambil demen main mobil, ngebengkel, terus modif-modif kecil, terus sambil kerja juga jual tuh mobil, beli lagi dulu R34. Oh jadi sampingannya Bang Reja tuh sembari kerja di kantoran di Toyota juga jual beli mobil second ibaratnya. Sebenarnya bukan niat jual beli, tapi sebenarnya gitu. Karena suka mobil, terus modifikasi, abis itu bosen mau ngeliat mobil orang lagi cakep, pengen kayak gitu, beli, jual yang ini. Oh lama-lama ternyata ada untungnya gitu. Ada cuannya. Ada cuannya. Jadi sambil kita gitu. nikmatin mobil kesenangan kita nih teman-teman. Iya benar. Ternyata dijual lagi cuan. Cuan. Akhirnya ternyata untung nih gitu kan. Iya. Akhirnya udah nambah, terus akhirnya mulai mendalami dunia JDM. Wah, JDM itu kepanjangan dari Japan Domestic Market teman-teman. Jadi mobil-mobil keluaran Jepang yang aneh-aneh. Kayak mungkin misalnya teman-teman bisa tahu tuh namanya Honda Estilo. Honda Estilo tuh nge-hype banget tuh, yang 2 pintu tuh. Estilo, Nova, terus ada juga Starlet GT, nah gitu-gitu tuh. Tapi itu kan singkatan menurut anak-anak mobil. Tapi kalau menurut gua JDM itu jangan dijual melulu. Nah, ya karena beliau ini showroom, jadi mungkin teman-temannya bilang, "Ja, jangan dijual melulu dong, Ja." Karena kalau dijual melulu kapan kita nongkrong ya gak? Ya kan? Akhirnya dapat mobil laku gitu. Lanjut Bang Reja. Gitu akhirnya dari ngebengkel terus doyan ngerapiin mobil, modif mobil, terus dari satu berusaha coba jadi dua, jadi satu lagi, jadi satu, jadi tiga, jadi satu lagi, begitu aja terus sampai akhirnya Corona. Tapi waktu itu Bang Reja belum ada showroom. Oh belum ada. Belum, masih sampingan di rumah gitu ya. Rumahan gitu. Di rumahan. Jadi dulu tuh sampai saking repotnya tuh ya.
kalau lagi jualan mobil bekas nih, sedangkan lagi kantor nelfon nih, woi meeting hari ini gitu kan. Terus satu sisi telepon yang satu, Mas saya mau lihat mobil dong. Wah tuh bingung tuh. Satu sisi orang kantor ngajakin meeting misalkan di Sunter, kalau Toyota kan jauh-jauh ya, di Sunter, Cibitung. Satu sisi ada yang mau lihat mobil. Nah itu udah mulai mumet tuh. Nah itu kayak gitu-gitu biasanya dibantu orang ketiga. Yaitu kalau nggak zaman dulu tuh gue minta tolong sales gue. Oh, ada salesnya lagi. Iya, sales kantor, sales Toyota gue suruh jualan mobil JDM. Ya sah-sah aja ya. Sah aja sebenarnya. Ya, nggak boleh juga sih sebenarnya. Karena lagi jam Tapi nggak kantor. apa-apa. Karena jam kantor. Oh, iya, okay. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan gue kasih komisi. Iya. Kadang-kadang ya bini gue gitu kan. Nah, terus abis itu ya udah, ternyata ada suatu musibah yang menurut gue bukan musibah sebenarnya. Kalau sebagian orang tuh bilang corona itu musibah, kalau menurut gue adalah rezeki. Oh, corona itu maksudnya COVID-19? Iya, COVID-19. Tahun 2020 ya, teman-teman ya? Iya, dari situlah gue mulai, karena waktu itu kan COVID, jujur aja gue juga perusahaan hancur lebur. Gue harus, dari anak buah yang gue punya itu, dulu gue suruh pecat-pecatin. Jadi tiap malam gue nggak bisa tidur. Karena gue harus besok ngomong apa lagi sama nih bocah gitu kan. Iya. Nah akhirnya kata bini gue, udahlah daripada begini terus, hidup nggak tenang, akhirnya saya menentukan untuk resign. Waktu itu belum kepikiran bikin showroom. Cuman resign, maksudnya resign itu nanti coronanya berakhir, gue kerja lagi waktu itu. Oh, mikirnya gitu. Iya, nah terus sampai suatu ketika alhamdulillah waktu itu punya GTR putih kan, awalnya pertama ya. Oh, awalnya Bang Reja tuh pernah beli GTR R35 putih. Itu murah ya, tuh dapat murah ya? Murah tuh waktu itu, masih murah banget dah gitu kan. Habis itu alhamdulillah juga waktu itu dari hasil kerja nabung, waktu itu punya dua, ini sama Porsche dulu. Porsche yang kuning ya? Putih. Oh, yang putih. Kuning dulu, tapi kuning masih kerja kantoran. Begitu iya. resign tuh putih. Putih, oh iya. Putih. Nah pas lagi corona kan orang pada di rumah semua nih, ya kan? Di rumah semua. Ya namanya juga kita gabut, kita panasin mobil. Sekaligus ini sama Porsche. Tetangga aku yang baik banget itu, tahu kan? Oh, jadi ceritanya gini teman-teman ya, biar teman-teman ini nih. Bang Reja nih punya tetangga di baik depan banget. rumah. Ya, jadi tetangganya itu kayak mungkin terganggu sama suara mobil-mobil olahraga punya Bang Reja. Ya? Mobil-mobil apa? Olahraga? Mobil olahraga, mobil sport. Oh, saya lebih suka bahasa Indonesia saya. Kita sebut aja mobil-mobil olahraga. Ada mobil olahraga ya. Iya kan, sport. Lebih kalau biar super, pada supercar paham aja. bahasanya mobil apa? Mobil super. Mobil super. Iya. Mobil Indomie. Super. Super minus. Maksudnya biar kalau saya pribadi kan orangnya nasionalisnya tinggi. Jadi saya lebih suka menyebut mobil sport itu barang mobil olahraga. Semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi nggak dicampur pakai bahasa Inggris. Jadi waktu Bang Reja manasin mobil-mobil olahraganya yang di rumah, itu tetangganya terganggu ya? Terganggu. Sampai akhirnya setelah itu, memang sih emang mengganggu karena geter lah kaca tetangga, kaca rumah. Gak lamaan ada WA di grup komplek. WA-nya baik, Pak Reza, warga sudah menunggu bisa kita meeting bareng. Nah dari situlah ternyata satu komplek merasa terganggu kehadiran saya. Oh, nah segitunya ya. Akhirnya mau nggak mau berinisiatif sama istri itu nyari, tadinya jujur aja mau sewa apartemen kalau ada rezeki beli. Karena kalau sewa apartemen atau beli apartemen itu biasanya dapat parkiran. Betul. Kayak gini gitu kan, atau 2 atau 3 mobil gitu kan, pikiran kita. Tapi nyari yang landai, yang bisa naik. Muter dari apartemen yang di Lebak Bulus, terus apartemen BSD, sampai kemari. Ternyata ini landai kan. Nah, apartemen ini di atas nih. Di atas apartemen. Nah, waktu itu kita mau parkir nih, ceritanya mau ke atas, nyari sewaan. Ternyata pas kita masuk sini, kok ini kosong nih dulu nih. Ternyata ini showroom. Tapi karena corona, banyak yang cabut. Oh. Jadi cuman ada showroom, ada dari ini total di sini ada sekitar 25 showroom, tapi yang ada mobilnya itu cuman ada 2 showroom atau 3 showroom. Lalu saya bertanya, Mas, saya mau parkir di sini boleh gak? Saya mau ke atas. Oh boleh Pak, gitu kan. Nah, saya tanya, emang ini apa sih? Oh ini showroom Pak. Oh showroom. Emang disewain? Disewain waktu itu ternyata. Dan saya bilang, berapa sewanya? Cuman 45 juta.
Nah, akhirnya dari situ daripada kita beli apartemen mahal atau sewa apartemen mahal, lebih baik sewa ini tempat buat tempat parkir. Dari situ naruh semua mobil di sini, Corona kan sepi nih, nggak ada yang ngantor, nggak boleh ngantor. Terus kalau ada satpol pp kita ngumpet gitu kan. Nah di sinilah kita mulai tuh ngedongkrak mobil. Berapa bersihin mobil tuh 45 juta Bang Reja? Dulu spot. zaman dulu dapat 9 mobil, tapi dulu mobil saya cuma 2 Pak. Jadi sepi banget nih, kosong. Sepi banget kosong ya kan. Dua mobil ya. Ya kan bisa sisanya bisa buat tempat apalah gitu ya. Dulu ya karena Main kan pingpong atau apa. oh sempat main remote control di sini. Iya bisa juga RC kan. drift gitu. Iya, Beneran. Bisa. Tamiya aja bisa. Tamiya, cuman karena gabut itu kan corona, ya udah ya mau lihat apa juga yang mobil-mobil kan. Akhirnya saya di sini kerjanya ngedongkrak mobil, milok-milok ya kan. Terus ternyata antusiasme di corona itu mobil aneh itu cukup lumayan tinggi. Betul. Akhirnya laku, nambah satu, laku, nambah, begitu ceritanya. Sampai seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman gitu. yang mungkin mau mulai usaha jangan berkecil hati karena semua tuh ada proses ya Bang Reja ya. Semua itu nggak harus pakai modal gede. Modalnya pertama adalah kejujuran aja. Wah, itu bener ya. Jujur tuh nomor 1 ya. Iya bener itu Kita aja. sebagai sarjana harus jujur. Itu nggak Oh iya, Bapak sarjana ya? Alhamdulillah sarjana. Ya enggak Pak. Waduh. Bang Reja lulusan terakhir mana kok boleh tahu? Paramadina. Sarjana? Nggak nyampe Pak. Oh. Saya DO Pak. Oh DO. Ya hampir DO. sarjana juga nggak apa-apa. Iya, Yang iya. penting jujur ya. Ya mau lulusan SMA, kuliah, kalau bisa sih kuliah insinyur Iya, ya. betul. Kita juga cita-cita punya anak pengennya sampai insinyur ya kan. Tapi ya kalau memang seandainya nggak bisa, ya intinya punya kreativitas. Nah kayak Pak Diwan. Nah, kreativitas. Yang penting otaknya yang orang nggak pikirin dipikirin. Nah, itu bisa walaupun lulusan S3, S2, S1 tuh tetap kalah Pak sama orang kreativitas. Kreativitas teman-teman ya. Betul. Kreativitas penting. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau buka showroom, yang bukan buka showroom sih, yang mau jualan dulu, jualan usaha, jual beli mobil, jual beli motor, jual beli cincin. Itu jangan berkecil hati dulu ya. Jadi semua ada prosesnya. Mungkin awalnya kita jualan modal seadanya, nanti lama-lama bisa membesar. Yang penting satu jujur. Itu aja. Satu lagi. Apa tuh? Usahain modal sendiri. Terus yang kedua usahain jangan pinjem bank. Nah, jangan pinjem bank. Sekecil apapun modalnya, betul. Sekecil apapun modalnya, kalau misalkan kita nggak nyicil sama bank, terus juga modalnya sendiri, nikmatin prosesnya pasti jadi. Sama mungkin satu lagi menguasai produk kali ya. Oh itu betul, harus di bidang hobinya. Bidang hobinya ya. Jadi walaupun misalkan kadang-kadang ada orang nih, gue ngeliat nih, kadang-kadang ada orang gini nih, bukan lo enakan punya modal segala macam, menurut gue tuh salah. Karena menurut gue orang usaha itu, menurut gue nih ya, berbeda sama orang lain mungkin berbeda. Cuman kalau menurut gue lakukan dari hal yang kita hobi sekecil apapun. Berarti yang kita senengin ya teman-teman. Nah, kita senengin misalkan lo hobi, ya betul, misalkan hobinya cuma sekedar makan nih, ya lo nikmatin makan ya. Dari makan lo bisa bikin konten, terus lo bisa belajar masak. Misalkan hobinya apa ya, bikin baju gitu kan, lo bisa kreativitas bikin baju. Jadi jangan serta-merta misalkan, saya jujur nih ngeliat Pak Diwan, saya ngiri juga. Karena apa? Toko peleknya bagus, servisnya bagus, tapi saya nggak mungkin mengerjakan hal yang sama, bener gak? Karena bukan bidang saya begitu. Karena bidangnya Bang setiap orang beda-beda. Mobil. Gitu. Jadi setiap orang tuh punya rezeki di bidangnya masing-masing. Betul. Nah sekarang lanjut nih Bang Reja nih. Kalau dari segi penjualan nih Bang Reja, di sini itu lebih spesifik ke mobil olahraga, mobil aneh, atau mobil untuk keluarga? Oh, kalau dulu waktu corona gue idealis, harus mobil olahraga, harus mobil JDM, harus mobil pintu 2, harus mobil sport lah ya kan. Tapi berjalannya waktu ternyata kita pun nggak boleh idealis, maksudnya tetap ngikutin pasar. Misalkan mobil beginian nih, terus ada orang mau beli, tiba-tiba Mas saya mau tukar tambah sama mobil Avanza, selagi masuk gue ambil Avanzanya dan gue pajang di sini dan gue jual gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang datang, Mas saya lagi butuh uang nih Mas, mau jual Innova, harganya
setengah harga nih kasarnya gitu ya, maksudnya harganya masuk, gue beli juga. Jadi ternyata ya kita Apa aja ya bisa diambil. ibarat kayak orang nyanyi lagu kan yang paling disukain lagu pop, walaupun Betul. sebenarnya yang orang yang nyanyi lagu pop itu sebenarnya lagunya sukanya rock gitu loh. Ariel sukanya rock, tapi karena Ariel tahu itu senangnya masyarakat itu lagu Ariel Tatum sukanya rock. bukan Ariel itu kan Ariel Anoa. Oh, Ariel Noah teman-teman. Maaf, saya kira Ariel Tatum. Berarti Bang Reja emang pernah ngobrol juga sama Bang Reja? Alhamdulillah. Ketemu aja belum? Oh, jadi itu semacam kayak pemikiran yang out of the box dari Bang Out of Reja the ya? box. Maksudnya Ariel itu belum tentu dia Belum sebenarnya tentu. Iya, oke. suka nyanyi lagu rock, lagu pop. Dia senangnya mungkin rock, tapi Oke. karena dia ngelihat pasarnya di sini pop, Pop, iya. ya dia harus menurunkan egonya untuk nyanyi lagu pop. Gitu ceritanya. Jadi Ibarat teman-teman- kata gitu, ibarat kata kalau orang Betawi bilang, ya enggak? Jadi Bang Reja ini teman-teman, walaupun dia sukanya mobil olahraga seperti Integra, Infiniti GTR, dia juga jual mobil-mobil keluarga. Biasa mobil keluarga. Semuanya. Ada tuh mobil biasa. Iya. Itu ada Hyundai Kereta. ini, kereta ya, Hyundai kereta ya. Itu dari Malaysia. Oh, Bukan Korea. Kalau Hyundai kan buatan Korea kan? iya. Karena itu namanya Hyundai Creta. Nah, Malaysia punya tuh. Ini kayaknya masih baru nih, tahun 2010 kali ya? 2023. Oh, 2023 ya? Iya, gitu guys. Ini mau dijual berapa kalau Hyundai kereta nih Bang Reja? 325. 325 juta. Gitu. Luar biasa ya. Jadi begitu obrolan kita sama Bang Reja nih teman-teman ya di episode 1 ini di acara ngebut ya, ngebahas mobil buat kita-kita nih. Jadi kita tahu Bang Reja ini dia dari awalnya itu modalnya modal seadanya. Dari karyawan Toyota, terus dia ngumpulin modal, dia beli mobil-mobil aneh, beli mobil-mobil 2 pintu, beli mobil olahraga, baru dikumpulin sama dia ya bener ya. Nanti ada cuan, ada laku, beli 1, beli 2, beli 3. Lama-lama bisa punya showroom begini. Nah, ya kan? Itu prosesnya berapa tahun tuh Bang Reja? Bisa seperti ini. Dari awal kerja di Toyota. Awal kerja kan 2006. Wah, berarti udah hampir 20 tahun nih teman-teman. Terus baru bisa punya mobil itu setelah 3 tahun kerja di Toyota. 2009. Terus awal-awal jual mobil second buat mulai sampingan tuh tahun berapa tuh? Mulai fokus jualan mobil bekas itu 2015 kayaknya deh. Oh, berarti 2015. 2015. Berarti hampir 10 tahun proses yang dilalui oleh Bang Reja bisa seperti ini nih, teman-teman. Betul sekali. Luar biasa sekali ya. Oke, kalau gitu teman-teman, episode 1 ini sampai sini dulu. Nanti di episode 2 ngebut bersama Bang Reja, kita ngebahas tentang yang lebih dalam lagi nih. Misalnya nanti kita ngebahas teman-teman tuh bagusnya beli mobil budget berapa sih, ya nggak sih? Nanti kita ngobrol tentang itu ya. Budget sekian, cocoknya mobil sekian. Iya, budgetnya mungkin 50 juta, mungkin Bang Reja punya masukan. Misalnya gini nih, nggak mungkin kan kita punya budget 100 juta, kita habisin semua di mobil 100 juta, bener nggak? Pasti ada biaya perbaikan. Lebih tepatnya gini kali. Bahas cocok mobil apa yang bisa menjadi investasi. Betul. Nah, jadi balik ke investasi dan kebutuhan. Oke, nanti di episode 2 ngebut bersama Bang Nawid nih, kita akan ngebahas yang lebih dalam lagi tentang mobil. Karena di ngebut itu adalah ngebahas mobil buat kita-kita. Terima kasih Bang Reja. Siap.